Hola, salam Just Talk. Gue kembali lagi, ada beberapa topik yang mau gue bahas. Pertama, ya Jerman, Inggris skor 1-1. Ya, apa ya? Nggak terlalu spektakuler dan sangat kelihatan bahwa semua tim besar yang sudah bermain tidak ada satu yang tampil meyakinkan. Termasuk Itali, termasuk tetap cuman Itali nggak ikut Piala Dunia ya. Apa namanya, Spanyol, Prancis, nggak ada satu tim yang benar-benar meyakinkan. Mungkin karena mereka kecapean, asumsi mereka kecapean, tidak bisa memberikan segalanya. Tapi kemarin Jerman sama Inggris itu tampil praktis dengan full team, dan sangat sedikit peluang yang di create. Gue sedikit unggulkan Jerman dari sisi permainan, tapi ya kedua tim nggak create banyak peluang sehingga 1-1, skor yang oke lah. Tapi yang mau gue bahas itu Itali ini kan nggak lolos Piala Dunia dan Mancini nggak dipecat. Dan gue rasa itu apa namanya, itu tindakan yang sudah benar. Karena kalau gue bilang Mancini ini dengan kualitas pemain Italia yang biasa aja, bermain luar biasa. Yang harus dilakukan oleh FA Italia dan Mancini ada melihat jangka panjang. Melihat jangka panjang maksudnya ya bukan hanya Piala Eropa yang 2 tahun lagi bermain, tapi benar-benar membuat tim pemain muda bermain di Piala Dunia 4 tahun lagi. Dalam arti forget pemain tua-tua, Belotti, Berardi, ya Belotti mungkin nggak terlalu tua ya, tapi Bonucci, kayak gitu-gitu, sampah semua. Dan sekarang 2 match terakhir itu pemain muda yang diturunin. Mereka bisa nahan Jerman 1-1 dan tadi menang lawan Hungaria. Dan mainnya nggak jelek loh. Memang kelihatan, sangat kelihatan bahwa tim ini belum kompak. Jadi kalau tim muda ini ditambah mungkin Jorginho, Chiesa, Verratti yang nggak main, mungkin lebih apa namanya, akan lebih kuat. Terutama tiga pemain ini kalau digabung pemain muda ini akan lebih kuat. Mancini tidak mengandalkan 1-2 pemain bintang karena memang nggak ada. Bahkan ada satu pemain winger kiri itu yang dari main di Zurich itu, namanya aja gue nggak tahu. Tapi intinya adalah Mancini punya nyali untuk memberi kesempatan kepada pemain muda. Untuk membuat tim solid itu kan nggak butuh pemain bintang, tapi butuh pemain yang mau berkorban bermain untuk tim. Dan perlahan harusnya Mancini bisa melakukan dengan tim muda ini. Mungkin tidak terlalu spektakuler, tapi gue rasa Mancini salah satu sedikit pelatih Italia yang cukup kayak taktik, kadang 3 back, kadang 4 back, jadi sesuai dengan kapasitas pemain yang dia miliki. Jadi kalau gue bilang sih forget masa-masa emas dengan pemain-pemain senior. Sekarang lahir Italia baru dengan generasi baru yang seharusnya bisa kembali bersaing dengan tim papan atas, dengan Jerman, Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris. Hal kayak gini nggak bisa gue bilang terhadap tim kayak Belgia yang sudah lewat masanya dan gue tidak lihat ada pemain muda baru. Jerman masih punya beberapa pemain muda baru, rotasi, berapa pemain senior diganti, ini masih oke lah. Spanyol pun ceritanya sama, cuman jadi masa dengan Spanyol mereka nggak punya striker killer. Prancis bintang semua, Portugal is not a team. Ada pemain bintang hebat 11 di lapangan, tapi mereka bermain tidak nggak sebagai sebuah tim. Dan ini yang membuat Portugal juga di Piala Dunia terseok-seok. Jadi untuk gue sih harusnya Itali punya prospek lebih bagus di bawah Mancini. Pelatih lain gue nggak yakin. Tapi ya tim ini akan ups and down, pasti ups and down. Cuman kalau dia berani ya singkirkan lah pemain kayak Bonucci, Belotti, kayak gitu-gitulah yang nggak pernah perform di timnas. Ya Bonucci oke, tapi this guy udah umur 35, come on. Itu terus gue mau bahas apa namanya, Van Gaal. Jadi Van Gaal ini agak sirik
terhadap MU setelah berapa interview gue lihat. Pertama dia bilang bukan sirik, dendam, ada dendam terhadap MU. Pertama dia bilang ke Ten Hag, lu kalau mau ke sebuah tim, ya lu harus ke tim yang real football, yang punya history, bukan tim komersial. Nah, kayak gue nggak tahu apa yang terjadi, karena dia juga pernah lontarkan sebuah statement. Dia bilang, orang selalu bilang gue gagal, padahal gue udah keluarkan pemain atau beli pemain dengan nilai 200 juta. Gue nggak tahu pemain mana 200 juta, karena justru setahu gue, dia bilang gitu, gue minta pemain yang gue minta tuh nggak pernah didatangkan. Yang mungkin Di Maria itu bukan maunya dia, tapi maunya Woodward. Tapi setahu gue Depay itu kan dia yang minta. Tapi ya sudahlah, ini dua contoh. Nah, contoh terakhir gue baca lagi di media Belanda, di beberapa media Belanda, bukan satu doang. Dia itu kasih saran ke Timber. Timber ini kan dia tahu diincar sama MU. Ya, dia bilang Timber ini layak untuk bermain di IPL dan pasti dia bisa mengikuti kualitasnya IPL lah. Tapi dia harus bermain tiap minggu, dia bilang gitu. Nah, kalau dia nggak bermain tiap minggu, agak susah untuk bisa dapat tempat di timnas, karena di belakang memang kompetisinya itu kuat. Ada De Ligt, ada De Vrij, Van Dijk, dan kemungkinan besar Blind. Kalau main 3 back, Blind sama Van Dijk ini udah fix, tinggal posisinya kiri ini bisa De Vrij, bisa De Ligt, tapi De Ligt juga bisa gantiin Blind. Dalam arti kembali lagi ke MU, intinya adalah kalau gue ambil kesimpulan dari statementnya Van Gaal, lu kalau mau main di MU, make sure lu tiap minggu main. Kalau lu nggak tiap minggu main, dia ngancem tidak bawa Timber ke Piala Dunia. Ini kan kayak anak kecil. Kalau gue bilang, semua orang juga tahu bahwa lu harus bermain untuk biar bisa masuk di timnas. Itu bukan hanya di timnas Belanda aja, semua timnas juga mayoritas begitu. Nah, kedua, Bergwijn gimana? Kenapa dia bikin pengecualian untuk Bergwijn yang nyaris nggak pernah main di Spurs, tapi dia selalu beri kesempatan di timnas Belanda. Walaupun Bergwijn bermain selalu bagus dan selalu cetak gol di timnas Belanda, tapi artinya kan kalau dia bagus, kalau dia percaya dengan Timber, bisa bikin pengecualian gitu loh. Apalagi kalau seandainya di musim baru De Vrij sama De Ligt lagi ngedrop. Kita tahu bahwa De Vrij musim lalu jelek banget mainnya, beda dengan musim sebelumnya dimana dia Defender of the Year. Tapi hal-hal kayak gini kan nggak harus lu keluarkan ke publik. Kalau gue bilang, inilah salah satu sifat jeleknya Van Gaal. Kelihatan banget bahwa dia tuh punya post power syndrome, bahwa dia tuh dulu mantan pelatih hebat, ngelatih semua klub besar, Munchen, Barcelona. Tapi ya come on, masa lu itu udah habis. Jadi nggak usah ngancem anak muda ini yang pengen keluar negeri. Feeling gue Timber ini pengen banget ke MU. Kalau dari cuman dia harus ngomong sama Erik ten Hag jelas, dalam arti apakah dia dapat kesempatan. Nah, kalau lu lihat lawannya Dalot sama AWB, ya mending Timber kemana-mana. Ya kalian bisa lihat waktu lawan Belgia, Timber kayak apa mainnya, Hazard dikantongin. Terus gue mau ke pembelian Real Madrid, Tchouaméni, namanya susah banget. Tchouaméni yang 100 juta, 80 juta fix, 20 juta add-ons. Add-ons itu kalau menang ini, menang itu, ditambah-tambah, jadi terus 100 juta. Nah, PSG ini nawar 100 juta fix, jadi 20 juta lebih tinggi, tapi ditolak. Ternyata si Tchouaméni emang pengen ke Madrid. Nah, pertanyaan gue adalah satu, Madrid punya 3 pemain yang sudah senior kecuali Casemiro, yang nggak lama lagi usianya, feeling gue 1-2 tahun. 3 pemain ini sudah ada 3 backupnya, Camavinga, Valverde, sama Tchouaméni. Gue nggak pernah lihat Tchouaméni main, tapi apakah 100 juta nggak lebay? Tchouaméni ini baru main di Liga Prancis, di timnas pun bukan pemain inti,
dan nggak ada track recordnya bahwa dia hebat. Asumsi ini pemain hebat, asumsi hebat. Apakah iya dengan segampang itu sepak bola, eh, 3 pemain senior dengan jam terbang internasional yang segudang, lebih dari segudang, bahkan sekontainer, diganti 3 pemain muda, terus performanya bagus. Lini tengah itu kan kita tahu semua, lini tengah itu lini yang paling penting. Dari sisi mereka harus bagus dari sisi bertahan maupun menyerang. Contoh Kamavinga, tiap kali jadi super sub keren, tapi berapa kali jadi starter jeblok mainnya. Salahkan Kamavinga, enggak, ini anak pemain masih muda banget. Dan yang jadi leader di tengah siapa? Kalau Madrid hanya mengincar pemain muda, justru mereka sudah punya banyak pemain muda. Bahkan Brahim Diaz saja di loan atau dijual, gue nggak tahu. At least datangkan pemain yang lebih matang yang setiap saat bisa gantiin 3 pemain senior ini yang umurnya 25-26 lah, yang at least punya jam terbang yang setiap saat bisa bermain. Sekarang Valverde mainnya bagus, cuman kalau nggak ada Kroos, Casemiro, Modric, apa iya bisa main kayak gitu? Bola itu bukan hanya bakat, bukan hanya otot. Bola itu juga leadership, mentality. Salah satu kekuatan Real Madrid yang orang tidak lihat adalah mental. Mental itu dapat dari jam terbang tinggi. Makanya pemain-pemain kayak Carvajal, Modric, Benzema, Kroos, Casemiro itu sudah jam terbangnya tinggi. Mereka bisa menggendong tim ini. Nah, planningnya gue nggak tahu, karena ini bukan hal yang sering dilakukan Real Madrid. Real Madrid biasanya kalau bintang satu cabut masuk bintang lain, at least yang bagus lah, bukan pemain muda. Sekarang banyak sekali pemain muda dikumpulin, dan gue nggak tahu endingnya gimana. Karena kalau kita flashback dikit, pemain muda kayak Asensio, Isco, Vasquez waktu ke Madrid pun juga masih muda, flop juga, termasuk flop. Nggak bisa selalu jadi starter, nggak dominan kayak pemain-pemain yang senior. Jadi gue nggak tahu apakah ini pembelian yang bagus atau nggak 100 juta ini. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.